Presiden Jokowi mengingatkan ancaman perubahan iklim yang sudah mulai dirasakan. Ancaman perubahan iklim sudah nyata dan sudah kita rasakan. Setiap tahunnya, jutaan wisatawan datang ke destinasi wisata di Indonesia. Dengan meningkatnya jumlah wisatawan, tidak hanya perekonomian yang meningkat, namun juga meningkatkan emisi karbon yang rilis ke udara. Indonesia, negeri dengan keindahan alam yang memukau dan kekayaan budaya yang tiada duanya, pantai-pantai tropis, pegunungan yang hijau, hingga kekayaan bawah laut yang menakjubkan. Semua bisa dinikmati hanya dengan sekali berkunjung ke kepingan surga di ujung timur Indonesia, Papua Barat Daya. Di lokasi inilah cerita revolusi pariwisata rendah karbon. Kita mulai. Seiring dengan berkembangnya industri pariwisata, ada tantangan besar yang harus kita hadapi bersama, yaitu dampak karbon. Menyadari hal tersebut, pemerintah Republik Indonesia berkomitmen untuk mengakselerasi aksi iklim pada sektor pariwisata dengan menandatangani The Glasgow Declaration on Climate Action in Tourism. Perlu diketahui bahwa emisi karbon tidak hanya berasal dari transportasi darat, laut, maupun udara, tetapi juga dari aktivitas lain, seperti konsumsi energi di hotel, restoran, dan kegiatan rekreasi. Jika tidak dikelola dengan bijak, pariwisata bisa menjadi salah satu penyumbang utama emisi karbon. Dampaknya bisa terjadi kenaikan muka air laut yang akan mengancam pulau-pulau kecil atau kenaikan suhu bumi dan muka air laut yang mengawali peristiwa pemutihan terumbu karang yang kini mulai ditemui di perairan Raja Ampat. Pariwisata rendah karbon bukan sekedar tren. Ini adalah kebutuhan. Konsep ini mendorong kita untuk meminimalkan jejak karbon di setiap langkah perjalanan wisata. Dengan mengadopsi pariwisata rendah karbon, kita tidak hanya melindungi lingkungan, tapi juga menjaga kelangsungan ekonomi pariwisata untuk jangka panjang. Jadi bagaimana kita bisa berkontribusi dalam mengembangkan pariwisata ramah karbon? Salah satu caranya adalah dengan memilih transportasi yang lebih ramah lingkungan, atau memilih menggunakan transportasi umum atau bersepeda untuk berkeliling dibandingkan menggunakan kendaraan pribadi. Selain hemat energi dan mengurangi emisi karbon, kita juga berkontribusi secara langsung dalam mengurangi kemacetan dan polusi udara. Menginap di penginapan yang ramah lingkungan juga merupakan langkah penting. Banyak resort atau homestay yang sekarang menggunakan teknologi hemat energi, seperti panel surya, praktek kelola sumber air bersih berkelanjutan, dan pengelolaan sampah yang baik. Ini adalah langkah nyata menuju pengurangan emisi karbon. Terlibat dalam kegiatan konservasi adalah cara lain untuk berkontribusi. Wisatawan dapat berpartisipasi dalam program penanaman pohon atau mangrove, membersihkan pantai, atau mendukung proyek konservasi lokal. Kegiatan ini tidak hanya membantu mengurangi jejak karbon, tetapi juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan. Pariwisata rendah karbon bukan hanya tentang mengurangi emisi, tapi juga tentang mengubah cara kita berwisata. Ini adalah komitmen bersama antara wisatawan, pelaku usaha, dan pemerintah untuk menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan. Mari kita jaga keindahan alam dan budaya kita untuk generasi mendatang. Saya PJ Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musaad, tentunya memberikan apresiasi dan akan mendukung sepenuhnya apa yang telah dilakukan oleh Saudara Yusti dalam kapasitas sebagai Kepala Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Provinsi Papua Barat Daya. Saya mendukung gagasan proyek perubahan
dari Saudara Yusdi Nurdin Lamatenggo dari Provinsi Papua Barat Daya yang memperkenalkan tentang pariwisata rendah karbon. Ini luar biasa, makanya kami mendukung program pemerintah Papua Barat Daya untuk pengembangan pariwisata rendah karbon. Satu wisatawan harus nanam paling tidak 1 pohon mangrove. Selamat untuk Papua Barat Daya. Saya Lingning Saputri, Putri Pariwisata Indonesia 2023. Dengan ini sangat mendukung proyek perubahan Wonderful Indonesia Sustainable Experience Trips oleh Bapak Yusdi Lamatenggo selaku Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Barat Daya. I would like to share with you all my great interest with the WISE Trip project that Raja Ampat UNESCO Geopark is developing at this moment, a project of low carbon tourism. Congratulations for this project and good luck. Saya Sandiaga Salahuddin, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, memberikan apresiasi atas gagasan proyek perubahan dari Saudara Yusdi Nurdin Lamatenggo, Wonderful Indonesia Sustainable Experience Trips, WISE Trips, sukses dan berhasil terimplementasi dengan baik dan menjadi contoh kebijakan pemerintah berbasis data yang menjadi kontribusi nyata bagi aksi perubahan iklim. Bersama, kita bisa membuat perbedaan. Kita mulai dari langkah kecil dan menjadi bagian dari gerakan pariwisata rendah karbon. Demi bumi yang lebih baik, demi masa depan yang berkelanjutan. Kita orang kuat, karena torang satu.